Halo, berjumpa kembali dengan saya Maria Natalia. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu pada wanita dan pada pria. Adapun kompetensi dasar yang kita akan pelajari yaitu untuk mendeskripsikan sistem reproduksi dan penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia. Diharapkan peserta didik dapat menyebutkan macam organ penyusun sistem reproduksi pada manusia, lalu dapat mendeskripsikan fungsi sistem reproduksi, dan dapat menyebutkan penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Berikut ini adalah peta konsep dari sistem reproduksi pada manusia. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Ada dua cara atau dua jenis pembelahannya, yaitu yang pertama adalah mitosis dan meiosis. Mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom induknya. Contohnya, semua jaringan di dalam sel tubuh kita kecuali pada jaringan yang menghasilkan gamet atau sel kelamin. Seperti ini gambar dari proses mitosis. Jadi sel akan membelah. Nah, benang-benang kromatin ini menebal dan memendek, yang berwarna biru dan merah, yang kemudian disebut dengan kromosom. Di dalam kromosom itu terdapat gen sebagai faktor pembawa sifat dari keturunan. Pembelahan meiosis terjadi pada saat makhluk hidup mengalami reproduksi seksual. Pembelahan reduksi merupakan pembelahan sel induk dengan jumlah kromosom diploid yang menghasilkan 4 sel anakan. Nah, peristiwa meiosis ini dalam pembentukan sel reproduksi dikenal dengan yang pertama spermatogenesis, yaitu pembentukan sel gamet pria, sedangkan oogenesis adalah pembentukan sel gamet pada perempuan. Berikut adalah gambar dari proses dihasilkannya sperma dan ovum atau sel telur. Dari spermatogenesis, proses ini dihasilkan 4 spermatozoa. Sedangkan pada oogenesis, pada proses oogenesis ini dihasilkan 1 sel telur dan 3 badan polar. Kita lihat perbedaannya dari spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis, pembelahan meosisnya terjadi secara simetris, artinya sama, dihasilkan 4 spermatozoa. Sedangkan oogenesis, pembelahan meosisnya terjadi secara asimetris. Lalu yang kedua, spermatogenesis terjadi tanpa henti, terus-menerus. Sedangkan oogenesis mempunyai periode istirahat yang panjang. Yang ketiga, menghasilkan 4 sel sperma yang fungsional. Sedangkan pada oogenesis itu menghasilkan hanya 1 sel telur yang fungsional dan 2 sel polosit. Dan yang terakhir adalah pada spermatogenesis, sel-sel asal sperma berkembang terus dan membelah sepanjang hidup laki-laki, sehingga jumlahnya akan selalu bertambah. Tetapi berbeda pada oogenesis, ovariumnya mengandung semua sel yang akan berkembang menjadi sel telur, sehingga jumlahnya akan selalu berkurang. Berikut adalah gambar dari sistem reproduksi pria. Ini adalah bagian-bagian pada reproduksi pria. Kita lihat di sini ada penis, lalu ada uretra, ada epididymis, ada skrotum, ada vas deferens, kelenjar Cowper, kelenjar prostat, vesicula seminalis, rectum, dan ureter. Kita mulai dari penis dulu. Penis adalah alat kelamin luar pada pria. Lalu berikutnya adalah skrotum. Skrotum ini adalah kulit pelindung testis yang berada di luar tubuh sebagai tempat bergantungnya testis dan pengatur suhu pada testis. Lalu berikutnya ada epididymis. Epididymis yaitu mengabsorpsi sperma atau menyerap sperma sehingga kental dan menyimpan sperma sementara dan bisa juga dijadikan sebagai tempat pematangan sperma. Berikutnya adalah testis. Testis ini yaitu kelenjar kelamin penghasil sperma
dan dia menghasilkan juga hormon testosteron. Lalu berikutnya ada uretra, yaitu saluran yang untuk mengeluarkan sperma dan urin. Lalu ada vas deferens, saluran yang menghubungkan testis dengan kantong sperma atau vesicula seminalis. Berikutnya ada juga vesicula seminalis, yaitu kantong semen atau mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Nah, penampung spermatozoa dari testis tersebut. Ya, jadi kalau ditanyakan tempat makannya sperma itu di mana? Itu adanya di vesicula seminalis karena dia mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino. Lalu kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini sifatnya menetralkan sifat asam pada saluran vas deferentia dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Lalu kelenjar Cowper yaitu penghasil cairan pelicin. Kita lihat sekarang pada sistem reproduksi perempuan. Yang pertama ada ovarium. Ovarium fungsinya memproduksi sel telur atau ovum dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Setelah sel telur masak, maka akan terjadi yang namanya ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium. Ovulasi terjadi setiap 28 hari. Lalu berikutnya ada fimbria atau infundibulum yang bentuknya seperti jari tangan. Nah, fungsinya menangkap sel telur dari ovarium. Lalu berikutnya ada vagina. Vagina itu adalah saluran elastis yang panjangnya sekitar 8-10 cm yang dilalui darah pada saat menstruasi dan merupakan jalan lahir. Pada bagian ujung ditutupi oleh sebuah selaput tipis yang disebut selaput darah. Berikutnya adalah uterus atau rahim, tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga dilahirkan. Rahim terdiri atas 3 lapisan, yaitu ada parametrium, myometrium, dan endometrium. Berikutnya ada oviduk atau tuba Fallopi sebagai tempat fertilisasi atau pembuahan terjadi. Artinya pembuahan pada sperma dan ovum itu terjadi di oviduk atau tuba Fallopi. Berikutnya adalah cervix atau itu namanya leher dari rahim tersebut. Itu bagian terdepan dari rahim dan menonjol ke dalam vagina yang berfungsi memproduksi cairan berlendir. Cairan ini membantu spermatozoa untuk mencapai uterus. Berikutnya adalah endometrium, lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Lapisan ini terdiri atas lapisan kelenjar yang berisi pembuluh darah. Kita lihat pada perempuan terjadi yang namanya menstruasi atau haid. Nah, menstruasi ini biasanya berlangsung kurang lebih sekitar 5 hari. Nah, menstruasi akan terjadi jika ovum tidak dibuahi oleh sperma. Akibatnya ovum lepas dari endometrium yang disertai robek dan luruhnya endometrium sehingga terjadi pendarahan. Siklus menstruasi wanita umumnya berkisar 28 hari. Di sini adalah fase dari menstruasi, ada fase sebelum ovulasi, ada fase ovulasi, dan fase sesudah ovulasi. Ya, seperti ini siklus dari menstruasi tersebut. Ya, ada FSH, ada estrogen, ada LH, dan ada progesteron. Ya, penjelasannya bisa anak-anak baca di fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi.
Berikut adalah gambar dari bayi ya di dalam uterus atau rahim. Nah, fungsi dari plasenta adalah sebagai alat pernafasan, sebagai penghasil nutrisi, sebagai sistem ekskresi, dan sebagai pertahanan dan penghasil hormon. Fungsi amnion sendiri untuk melindungi embrio selama pertumbuhan di dalam rahim. Berikut adalah gambar dan bagian-bagian dari bayi. Ada amnion, lalu ada kation, ya, ada tali pusar, ada plasenta, berikut dengan fungsi-fungsinya. Kita menuju ke penyakit pada sistem reproduksi manusia. Penyakitnya ada sifilis, ada gonorrea, ada herpes, ada kutil, ada AIDS. Nah, sifilis ini disebabkan oleh Treponema pallidum. Iya. Gonorrea ini kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Ada pula dengan AIDS disebabkan oleh HIV. Ya, terdapat di dalam darah, cairan sperma, dan cairan vagina. Berikut adalah penularan HIV bisa melalui jarum suntik. Ya, bisa juga ditularkan dari ibu ke anaknya. Bisa melalui transfusi darah. Dan bisa juga melalui hubungan seksual. Berikut penjelasan dari sistem reproduksi pada manusia. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap belajar.